Derby d'Italia memang telah berlalu lebih dari 24 jam yang lalu, namun hawa panasnya masih terasa sampai sekarang. Alessandro Bastoni yang jadi buah bibir jelas merasakan bara terpanas dari bentrok antar dua raksasa negeri Pisa itu. Sang defender langsung jadi bulan-bulanan selepas laga. Bastoni memang bukan salah satu pencetak gol, tetapi aksi defender Italia yang membuat Pierre Kalulu kena kartu merah membuatnya berada dalam sorotan selepas pertandingan. Ia bahkan jadi sasaran amukan fans Italia di seluruh penjuru negeri Pisa. Bagaimana Bastoni akhirnya jadi korban kemarahan satu Italia? Starting 11 Moment kali ini membahas Alessandro Bastoni yang jadi bulan-bulanan warga Italia, sampai-sampai diminta nggak usah main di timnas lagi. Seperti apa kronologinya? Simak selengkapnya. Derby d'Italia adalah salah satu partai syarat makna. Bagi pecinta sepak bola, terutama penikmat Serie A, derby satu ini adalah derby yang haram dilewatkan. Derby ini mempertemukan dua kekuatan besar negeri Pisa, Internazionale Milan serta Juventus. Setiap tahun derby ini tak pernah gagal sajikan drama. Diperkenalkan oleh seorang jurnalis legendaris Italia, Gianni Brera pada 1967. Seiring perjalanannya, Derby d'Italia menjadi salah satu derby paling panas dan paling sengit. Musim ini pertarungan antara dua raksasa Serie A kembali sajikan cerita panas. Inter yang di pertemuan pertama takluk, sukses balas dendam di pertemuan kedua. Inter besutan Christian Schiffo dipaksa memainkan laga yang menguras tenaga hingga emosi di atas lapangan. 7 gol tercipta di Turin, di mana sang empunya rumah berhasil memenangkan laga dengan hasil akhir 4-3. Kekalahan tersebut membawa aroma dendam ke San Siro di pertemuan kedua. Nerazzurri datang dengan performa yang lebih solid, mencoba menantang Juve yang kali ini berada di bawah allenatore anyar Luciano Spalletti. Dendam pada akhirnya berhasil terbalaskan. Dalam laga yang nyaris berakhir dengan skor sama kuat, Piotr Zelensky menjadi pembeda lewat tembakan jarak jauhnya. Inter menang dengan skor 3-2. Laga di San Siro adalah sebuah laga yang dramatis dan pada akhirnya Inter berhasil keluar sebagai pemenang. Namun laga ini disorot justru bukan karena skor yang ketat atau karena tuan rumah yang menang secara heroik. Laga ini justru jadi perbincangan karena kontroversi yang ada di dalamnya. Inter mungkin akan sedikit kesulitan apabila Juventus tetap bermain dengan 11 pemain sampai menit akhir pertandingan. Sayangnya, di penghujung babak pertama, anak asuh Luciano Spalletti harus menelan pil pahit. Pierre Kalulu yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning, kembali mendapat kartu yang sama setelah kontak dengan Alessandro Bastoni. Pelanggaran Kalulu mungkin tak akan banyak dibicarakan, apalagi pelanggaran itu terjadi dengan cara yang biasa saja. Namun saat melihat tayangan ulang, terlihat ada kejanggalan. Bastoni sebetulnya tidak menerima dorongan kuat, malah dari tayangan ulang terlihat kalau Kalulu cuma mencolek tangan bek Inter itu sebelum kemudian ia berguling ke tanah. Insiden itu praktis jadi perdebatan panas yang bertahan bahkan lebih dari 24 jam setelah laga berakhir. Otoritas wasit hingga beberapa legenda saling mengemukakan pendapat terkait insiden yang akhirnya memaksa Juve tumbang itu. Wasit juga jadi buah bibir, karena sang pengadil langsung memberi kartu kuning, dan tak ada intervensi apapun dari VAR. Seperti yang sudah disebutkan, Alessandro Bastoni memang bukan salah satu pencetak gol di laga tersebut. Meski begitu, bek internasional Italia tetap menjadi aktor utama laga yang berlangsung di San Siro. Apalagi kalau bukan karena aksinya yang mengakibatkan Kalulu diusir wasit keluar lapangan. Publik menyoroti aksi pertama Bastoni yang terjatuh, meski cuma dicolek oleh Kalulu. Tak lama setelah itu, publik kembali menyoroti bagaimana reaksi sang pemain saat wasit mengeluarkan kartu. Tak diduga lewat tayangan ulang dan referee kamera, Bastoni terlihat berselebrasi merayakan kehilangan satu pemain Juve. Tentu saja aksi Bastoni itu mengundang kontroversi, terutama di jagat maya. Sudah tahu dong apa konsekuensinya kalau seorang pemain apalagi sekelas Bastoni melakukan tindakan demikian? Ya, sudah pasti bakal kena bully. Sesaat setelah laga selesai, Bastoni menjadi sasaran netizen terutama dari para fans timnas Italia sendiri. Mantan Perdana Menteri Italia Enrico Letta menulis,
Bastoni harusnya tidak dipanggil lagi ke timnas Italia melalui laman X pribadinya. Cuitan itu ditanggapi oleh para fans Azzurri yang lainnya. Sudah pasti, para fans Azzurri yang menyerangnya itu adalah bagian dari fans Juve yang tidak terima, hingga fans rival Inter yang lain. Sebagian fans Italia merasa pemain tukang diving seperti Bastoni tidak layak masuk timnas. Ejekan bahkan bergerak ke arah yang lebih jauh, sampai menyasar ranah personal, mengarah ke istri dan keluarga Bastoni. Bastoni sempat membatasi akun medsosnya sebelum akhirnya membukanya lagi. Tak lama setelah itu, kritikan juga datang dari legenda Juve, Alessandro Del Piero. Del Piero mengatakan Inter layak menang, tapi tindakan Bastoni adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Kalau Anda adalah tim kuat dan ketika error terjadi, Anda harusnya memang tak senang. Bastoni harusnya tidak terjatuh dengan cara seperti itu, kata Del Piero. Tindakan Alessandro Bastoni terang saja memicu kemarahan dari kubu Juventus, terutama dari kubu internal, staf, dan pelatih. Giorgio Chiellini menjadi figur paling frontal menyatakan kritikan kerasnya terhadap insiden kartu merah Kalulu. Mantan bek timnas Italia itu merasa Juve sangat dirugikan atas ketidakadilan wasit Federico Lapena yang memimpin laga. Chiellini seolah mengatakan bahwa ia menentang ketidakadilan, tapi di masa lalu mantan bek Juventus itu justru dikenal sebagai salah satu defender paling kotor dunia. Dahulu, ia dikenal memiliki teknik bertahan yang agresif dan bahkan tak ragu menjegal lawan dengan pelanggaran keras. Uniknya, Chiellini juga merupakan idola dari Bastoni. Dalam sebuah wawancara bersama Football Italia, Bastoni mengatakan ada banyak defender yang menjadi idolanya. Chiellini termasuk salah satunya. Selain Chiellini, pemain kelahiran Casal Maggiore Italia itu juga menyebut nama Sergio Ramos. Ini terasa seperti ironi karena Chiellini seolah mengkritik pemain yang justru terinspirasi dirinya sendiri. Kalau kita ingat kembali, Chiellini juga pernah membuat sensasi, yakni ketika melakukan pelanggaran terhadap Bukayo Saka di final Euro 2020. Beberapa tahun setelahnya, Chiellini mengakui itu adalah kesalahan. Tapi Chiellini merasa itu harus dilakukan, dan menurutnya tarikan seperti itu bukan pelanggaran yang akan membuatnya kena kartu merah. Aku membuat kesalahan membaca arah bola. Saka sangat pintar bergerak melewatiku. Hal pertama yang aku lakukan adalah menarik dirinya, sesuatu yang bagiku normal. Kartu kuning lebih baik dibandingkan membiarkannya lolos, katanya, bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang terhadap pelanggaran tersebut. Kontroversi dalam laga Inter Milan kontra Juventus ini pada akhirnya tidak lagi sekedar soal siapa yang dirugikan. Skala polemiknya sudah melebar menjadi perdebatan struktural tentang aturan sepak bola modern. Insiden ini terjadi juga karena ada celah dalam aturan VAR yang selama ini diterapkan. Mungkin sempat ada tanda tanya besar mengapa VAR tidak coba mengintervensi keputusan wasit terhadap kartu kuning Pierre Kalulu. Padahal, Kalulu sendiri sudah meminta adanya pengecekan VAR. Masalahnya, menurut Law of the Game IFEB, VAR hanya akan mengecek kesalahan berupa pemberian direct red card. Nah, kartu yang diterima Kalulu bukan direct red card, melainkan kartu kuning kedua, yang menurut Law of the Game tidak bisa diintervensi VAR. Analis wasit CBS Sport Christina Ungkel juga mengatakan insiden itu bukan sepenuhnya salah wasit. Wasit melihat ada kontak, sehingga dari sudut pandangnya, kontak itu layak diberi kartu kuning. Namun Gianluca Rocci, kepala wasit Serie A dan Serie B merasa, insiden tersebut memang merupakan kesalahan wasit Federico Lapena. Dampak dari insiden ini ternyata tidak hanya berhenti pada permintaan maaf kepala wasit. Menurut sejumlah laporan, insiden ini berpotensi mengubah aturan dalam Law of the Game tadi. Menurut Football Italia, intervensi VAR terkait kartu kuning dan kartu merah tadi sudah pernah dibahas di rapat IFEB pada 20 Januari lalu. Insiden Kalulu kabarnya juga akan menjadi bukti tambahan IFEB meninjau ulang aturan. IFEB rencananya akan kembali mengadakan rapat pada 28 Februari 2026 mendatang. Kontroversi pada akhirnya memang sudah jadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola. Di laga Inter versus Juventus atau Derby d'Italia, kontroversi itu membuat Alessandro Bastoni jadi korban yang harus menerima ejekan, bahkan bulian termasuk dari idolanya sendiri. Namun insiden ini juga berpotensi membawa perubahan terhadap aturan yang ada. Laga Inter versus Juventus memang sudah berlalu, tapi gejolaknya terutama soal Bastoni masih terasa sampai sekarang.
Namun kalau pendapat pribadi kalian football lovers, apakah Bastoni memang curang seperti kata fans-fans Italia di medsos, atau itu cuma alasan mereka yang kalah dalam pertandingan? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.